Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi para pemirsa Sehat TVRI di rumah, dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di program Ruang Kesehatan. Salam sehat, orang hebat, hidup sehat. Pada program Ruang Kesehatan, kita akan membahas sejumlah topik kesehatan tertentu yang akan dikemas secara ringan dan menarik sehingga mudah dipahami oleh pemirsa sehat di rumah. Nah, untuk episode kali ini, mengingat banyaknya kasus demam berdarah pada anak, apalagi dirawat inap di rumah sakit, sedang meningkat sekali kasusnya di Samarinda. Oleh karena itu, untuk episode kali ini kita akan membahas terkait waspadai demam berdarah pada anak. Dan untuk membahas tema kali ini, kita sudah didampingi oleh narasumber Dr. Bangkit Putrawan, spesialis anak, magister kedokteran klinik. Semangat pagi, Dok. Pagi. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Dok? Baik. Baik. Segar hari ini. Gimana kesibukannya, Dok? Ya, sehari-hari kita masih mengisi di rumah sakit Inca Abdul Muiz, terus juga di rumah sakit Jimmy Medica. Ya, minggu-minggu ini sampai bulan-bulan terakhir masih dengan problem yang serupa. Betul, yang Dok. kita angkat topik ini, demam berdarah. Betul, Dok. Bangsal kita kadang kesulitan sampai harus ngantri-ngantri untuk kasus-kasus demam berdarah yang masuk. Nggih, bahkan ada yang merujuk, Dok, ya. Iya. Dari luar kota banyak merujuk ke rumah sakit Muiz, Dok, ya. Ya. Oke, dokter, berarti kita langsung masuk on the topic, Dok. Sebenarnya, Dok, apa sih, Dok, demam berdarah itu, Dok? Ya, demam berdarah kalau bisa per definisi adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh virus dengue. Ya, sebenarnya Dokter Cila ya, jadi masalah nama ini sudah menjadi agak masalah, sudah menjadi satu isu tersendiri. Nggih. Kita sering kenal namanya DBD, Betul, Dok. demam berdarah dengue. Betul, Dok. Sehingga dengan paradigma lama namanya ini orang tuh takutnya sama kata berdarahnya itu. Demam berdarah. Demam berdarah. Takutnya jadi yang dianggap yang berbahayanya DBD itu intinya di berdarahnya. Padahal sebenarnya lebih dari itu. Sebenarnya kalau saya secara pribadi, kalau dengan masih memakai singkatan yang serupa, DBD, B-nya itu mungkin lebih pasnya kalau kita bilang demam bocor. Bukan demam berdarah, bocor, Dok, ya. B-nya itu lebih Nggih. Nah, bocor. Maksudnya apa? Karena pada kasus demam dengue ini jadi itu akan terjadi kebocoran cairan yang terjadi kebocoran cairan plasma, cairan di dalam darah yang mengakibat. Nah, itu yang membuat terjadi bahaya pada demam berdarah dengue seperti ini. Jadi beberapa ahli kadang lebih senang menggunakan kata demam dengue saat ini. Ya, sesuai dengan nama virusnya. Dok. Nama virus. Tapi kalau awam kenalnya justru demam berdarah, Demam Dok, berdarah. ya. Karena sejak zaman dulu kita memang takutnya kalau demam berdarah itu yang demam yang sampai keluar darah. Mimisan, ya. Sampai muntah Betul, darah Dok. seperti itu. Nah, sebagian besar kasus tidak terjadi seperti itu, tidak sampai yang berdarah. Mungkin pada kasus yang sangat berat, demam berdarah dengue yang sangat berat, yang mungkin nanti kita bahas lebih lanjut lagi, Dok. kayak apa yang demam yang berat itu baru terjadi yang muntah darah, Dok. yang berdarah hebat seperti itu. Dok. Ya. Sebenarnya kalau untuk klasifikasi sendiri, Dok, kalau dari medis kan, Dok, Ya. DWD, DBD, DHF sama shock gitu, Dok, ya. Mungkin secara awamnya gimana sih, Dok, beda-bedakan klasifikasinya. Jadi, ini? Kalau secara medis saat ini kita menggunakan ada dua penggolongan yang sering kita pakai, penggolongan dengan kelas empat kelas yang zaman dulu kita kenal demam dengue, kemudian demam DHF, atau kalau di Indonesia kan dengue hemorrhagic fever, di Indonesia kan DBD yang dibagi menjadi empat derajat, DBD derajat 1, derajat 2, derajat 3, derajat 4. Kalau saat ini menggunakan klasifikasi yang lebih sederhana, kita gunakan klasifikasi menjadi yang paling ringan demam dengue, kemudian demam berdarah dengue tanpa pemberat, tanpa warning sign. Kalau di Indonesia kan apa ya, tanpa gejala pemberat, gejala pemberat, serta
demam berdarah dengue yang berat. Nah, jadi 3 itu saja yang kita pakai penggolongannya saat Oke, ini. Dok. Jadi sebenarnya tadi DBD itu adalah demam berdarah dengue, Dok ya? Ya, benar. Yang mesti awam pahami nih, Dok ya, karena kita kan biasanya DHF. Ya. Kalau awam kan demam berdarah. Berarti demam berdarah singkatnya apa, Dok? DBD. Ternyata belakangnya ada dengue, virusnya tadi, Dok ya. Oke, siap, dokter. Kemudian, Dok, bagaimana sih gejala awal dari demam berdarah ini sendiri, Dok? Ya. Jadi secara umum kalau ada kata demamnya, paling wajib itu ada demam. Demamnya itu berkisar antara 2 sampai 7 hari. 2 sampai 7 hari. Cuma pola yang terbanyak yang kita dapatkan rata-rata demamnya itu akan berlangsung tinggi sampai 4 sampai 5 hari. 4 sampai 5 hari awal. Nah, pola demam yang seperti ini tuh relatif berbeda sama pola demam yang sering terjadi pada anak yang lain. Ya, demamnya batuk pilek kadang cuma 1 atau 2 malam. Demam-demam penyakit yang lain juga kadang-kadang tidak sampai 4 malam. Tapi khusus untuk demam dengue ini demamnya tinggi lama sampai 4 hari, 4 malam. Demam terus. Minum obat cuma turun 1-2 jam, naik lagi. Sudah turun sebentar 1 derajat, udah naik lagi. Dan biasanya pada kasus-kasus seperti ini jadinya khawatir orang tua berobat ke dokter A. Ya benar. Masih demam. Berobat lagi. Berobat lagi. Ya, tetap ini. Ya itu makanya sangat penting untuk memberitahu dan mengenali bahwa ini demam berdarah, demam dengue, sehingga orang tua tidak terlalu khawatir dengan fase yang terjadi di fase demamnya. Nah, karena terus terang bagi orang awam yang paling menakutkan itu fase demamnya kalau tinggi terus, tinggi terus. Nah, kalau dari pandangan dokter, demamnya itu, pada fase demamnya dokter tuh malah tidak khawatir. Kalau saya masuk rumah sakit masih fase demam, nggak apa-apa. Demamnya 39. Nggak apa-apa, demamnya 40, nggak apa-apa. Bagi saya nggak jadi masalah selama dia masalah demam. Yang menjadi masalah bagi saya malah saya harus waspada adalah pada saat fase demam turun. Jadi hari ke-5, hari ke-6 itu mulai waspada saya. Saya malah lebih ngawasi. Nah, ya seperti itu. Tadi gejalanya tadi pertama demam. Kemudian gejala-gejala yang lain yang cenderung agak khas, ya bintik-bintik merah pada kulit. Tapi biasanya tidak langsung keluar di 3 hari awal, mungkin di hari ke-4 mungkin sudah bisa terlihat seiring dengan trombosit yang makin mulai menurun. Kemudian nyeri sendi, sayangnya nyeri sendi itu tidak khas ya. Ya susah kali anak-anak ngomong nyeri sendi dong. Nah, sakit tulangnya. Itu pun kita nggak bisa bedakan nyerinya di tulang apa di sendi. Betul, seperti itu. Jadi sakit-sakit yang lain pun, demam-demam yang lain pun rata-rata juga sakit-sakit badan sama seperti itu. Jadi tidak terlalu khas untuk bisa membedakan demam dengue dengan demam yang lain, itu tidak terlalu khas. Yang lain ada berapa kemerahan di wajah, tapi saya pikir juga tidak terlalu bisa khas untuk mengenali. Ya kunci sekali lagi kunci untuk mendiagnosanya adalah pemeriksaan darah. Oh gitu dok. Pemeriksaan darah. Langsung dok ya pemeriksaan darah dok ya. Nah, kata langsung ini harus dibenerin nih. Jadi kapan cek darahnya? Kalau bagi saya mengetahui kapan mulai mengetahui bahwa ini demam dengue, apakah tahu dia di hari pertamanya, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, itu tidak ada perbedaan yang bermakna dalam tata laksananya. Maksudnya ngasih obatnya apakah beda? Enggak terlalu beda jauh. Jadi biasanya saya baru melakukan pemeriksaan darah di hari ketiga atau hari keempat. Taksiran kasar mungkin di hari ketiga itu hasil lab yang abnormal berupa penurunan trombosit itu mungkin bisa sekitar 50%, 50-60% sudah bisa terlihat penurunan trombosit yang memberi khas suatu demam dengue, serta penurunan sel darah putih, kita bilang leukopenia. Jadi yang
sering dikenal masyarakat awam kan Trombosit. Betul, trombosit turun. Nah, masalahnya demam dengan trombosit turun itu bukan cuma punyanya demam dengue. Nah, ada penyakit-penyakit yang lain juga, infeksi-infeksi yang hebat juga bisa terjadi penurunan trombosit. Tapi ada kekhasan tambahannya demam dengan penurunan sel darah putih juga. Penurunan sel darah putih, penurunan trombosit di bawah 100.000. Kalau kadar normalnya itu 200 ribuan ke atas, 200.000 sampai 500.000 trombosit. Nah, biasanya kalau trombosit yang turun pada demam dengue itu turun di bawah 100.000. Nah. Ya dok, kemudian tadi saya garis bawahi demam dan bintik-bintik merah di badan. Sebenarnya saya juga sebagai orang tua dok, kalau anak nih demam nih, itu tiba-tiba kah 40-39 yang bisa terdiagnosis ujung-ujungnya ke demam dengue ini dok? Ataukah ya 38-39 pelan-pelan atau langsung naik terus tiba-tiba turun yang tadi dokter bilang itu dok? Oh ya, jadi pola demamnya sekali lagi, jadi di hari 1, 2, 3, 4 sampai bahkan sampai 5, ada yang sampai 5 itu pola panasnya itu akan tinggi sekali, 39, 40, turun cuma paling 1 derajat setelah minum obat penurun panas, tapi nanti 1-2 jam akan naik lagi. Enggak, seperti itu terus selama 4 malam, 5 malam, setelah itu baru terjadi penurunan. Penurunan di hari-hari ke-5 atau hari ke-6 mulai terjadi penurunan panas. Jadi yang bisa diidentifikasi dengan jelas dengan orang tua, tadi malam masih panas tinggi, ini kok sudah dingin ya. Tiba-tiba ya dok, nggak ada, tiba-tiba hilang aja gitu demamnya. Oke benar. Dok, justru kan biasanya orang tua takutnya tuh step dok ya, kejang gitu. Kalau terlalu tinggi, tapi kalau pada demam berdarah justru ya dibiarin aja gitu kalau demam dok ya. Nah, itu menjadi perhatian khusus tuh. Jadi salah satu yang saya perhatian khusus pada fase demam, seperti yang saya bilang tadi, enggak terlalu takut kalau pada fase demam dengue itu fase demamnya dokter nggak terlalu khawatir, ya memang nggak akan turun panasnya, mau kasih obat yang paling jos pun memang demamnya nggak akan turun. Cuma memang perhatian khusus cuma pada anak dengan riwayat kejang demam karena meningkatkan resiko dia mengalami kejang. Cuma kan kejang demam cuma terjadi pada anak usia sekitar 6 bulan sampai 5 tahun. Jadi kalau sudah di atas 5 tahun seharusnya sudah tidak ada resiko untuk mengalami kejang demam. Oke siap dok. Terus muncul bintik-bintik merah. Biasanya kan nih orang tua nih notisnya gini dok. Ini muncul bintik-bintik merahnya dok pas turun demamnya kah? Atau pada saat hari pertama demam langsung turun langsung muncul tuh dok bintik-bintiknya pada demam dengue dok? Ya benar. Ya timbulnya bintik-bintik merah pada kulit itu seiring dengan penurunan trombosit. Seiring dengan penurunan trombosit. Jadi penurunan trombosit seperti saya bilang tadi itu bisa mulai di hari ketiga, bisa mulai di hari keempat. Kebanyakan kalau sekitar 70-80% sudah mulai turun sudah bisa didapatkan di hari keempat, hari keempat demam. Jadi kalau jangan diharapkan bintik merah itu akan ada di hari pertama, hari kedua. Nah, kemudian mengenai bintik merahnya itu, bintik merahnya itu ada yang khusus ya, jadi bintik tidak semua bintik merah. Kalau bintik merah di hari pertama, hari kedua, apa jangan-jangan bekas gigitan nyamuk? Oh bisa jadi gigitan nyamuk. Nah, bisa. Salah satu yang bisa membedakan antara bintik merah yang kita dalam bahasa medisnya peteki itu, kita lakukan peregangan kulit. Jadi diregangkan seperti itu, diregangkan. Kalau kulitnya diregangkan, bintik merahnya itu memudar, bukan seperti itu. Itu bukan peteki demam dengue dok ya? Bukan demam dengue. Kalau pada demam dengue, kalau kita regangkan, bintik merahnya itu akan tetap ada. Siap dok. Biasanya soalnya di hari-hari pertama karena demamnya terlalu tinggi, terus dibekep dok sama orang tuanya, biasanya menjadi biang keringat ujung-ujungnya. Ya, benar. Bahkan ada yang konsul ke praktek saya dok bilang, dok ini langsung bintik-bintiknya ini bintik demam berdarah apa ya dok? Ya, pas saya lihat gitu bener dok yang kita regangkan dok ya. Ternyata bukan dok, lebih ke biang keringat sebenarnya dok. Ya. Oke dok, tadi membahas masalah penurunan trombosit. Sebenarnya secara awam gimana sih dok caranya infeksi virus tersebut bisa menurunkan, kok cuma trombosit doang nih dok yang turun nih? Ya, jadi demam dengue ini sebenarnya adalah penyebabnya adalah virus ya. Ya betul dok. Virus dengue ini akan menyerang, mengakibatkan terjadi
perusakan trombosit yang terjadi peningkatan kerusakan trombosit. Sebenarnya bukan cuma masalah trombosit seperti saya bilang tadi, tapi juga penurunan sel darah putih, penurunan sel darah putih. Jadi itu yang bisa dipakai untuk menjadi diagnosa. Cuma sekali lagi bahwa masalah trombosit ini bukan menjadi perhatian utama bagi dokter. Bukan menjadi perhatian utama. Jadi DBD adalah demam dengue itu adalah bukan penyakit dengan masalah trombosit yang paling umumnya kita nanganin trombositnya itu bukan itu. Tapi kita menangani terutama adalah kebocoran cairannya. Jadi ya biasanya kalau yang kita rawat biasanya bolak-balik tanya trombositnya sudah berapa dok? Ya betul. Trombositnya sudah berapa dok? Trombositnya sudah berapa? Kalau saya jawabnya nggak usah terlalu khawatir. Nanti trombositnya akan naik di waktunya. Akan pada saat fase penyembuhan akan kembali naik. Trombositnya akan kembali naik sebagai tanda sudah masuk masa penyembuhan. Ya. Dok, ini juga tadi menarik masalah pemeriksaan darah, dok. Ya. Tadi dokter bilang kan bisa diperiksa di hari ketiga atau hari keempat. Ya. Nah, ini kan banyak juga nih dok yang pemirsa sehat di rumah nih yang hari pertama kedua udah takut demam berdarah, dia periksa darah nih dok, ternyata normal. Itu gimana sih dok? Tapi masih demam terus dok, apa perlu pemeriksaan ulangan apa gimana dok? Ya, seperti itu. Kasus yang seperti ini banyak. Berapa kasus di mana terjadi sampai kasus meninggal, demam dengue yang meninggal, itu diawali dengan dia sudah tanggap melakukan pemeriksaan darah. Ternyata dari pemeriksaan darah dengan dikatakan sebagai hasil yang normal, hasil yang normal. Tapi harus menjadi tanda tanya, harus menjadi notis yang harus menjadi catatan bagi dokter yang merawat, yang menganalisa hasil dari pemeriksaan darah ini adalah hari keberapa darah itu diambil dari mulai pertama demamnya. Jadi sudah masuk di hari keberapa, karena itu sangat menentukan. Sekali lagi seperti yang saya sebutkan, kalau mengandalkan pemeriksaan darah yang sederhana, darah rutin kita bilang, itu pemeriksaan hemoglobin, leukosit, sel darah putih, trombosit, hematokrit, maka penurunan sel trombosit, penurunan hitung trombosit itu baru mulai terlihat kalau di hari ketiga cuma sekitar 50% bisa terlewat. Nah, makanya kalau dilakukan pemeriksaan darah di hari pertama dan hari kedua, ada pemeriksaan darah tambahan yang namanya pemeriksaan darah serologis. Oh iya. Pemeriksaan darah serologis. Pemeriksaan darah serologis itu kita melakukan cek pemeriksaan yang pemeriksaannya namanya NS1. NS1. Ya, NS1 itu sudah tersedia sebenarnya di puskesmas di Samarinda. Sudah ada. Jadi kalau di pemeriksaannya dilakukan di puskesmas, biasanya akan dilakukan pemeriksaan NS1. Pemeriksaan NS1. Nah, itu sangat efektif untuk mengenali demam dengue di hari-hari awal demam, di 3 hari awal demam itu sangat bagus untuk. Tapi ada tapinya nih. Mengenali seperti yang saya bilang tadi, kita tahu itu demam dengue di hari pertama, dari hari pertama itu tidak merubah tata laksana. Maksudnya kita tidak bisa melakukan prediksi dok ya, prediksi apakah dia akan menjadi demam dengue yang berat, apa yang ringan. Jadi akan tidak ada perbedaan. Kita tidak bisa tahu ini akan menjadi yang tipe yang berat atau tipe yang ringan. Oh iya dok, berarti memang pemeriksaan darah tadi di hari pertama kedua bisa pakai NS1 itu dok ya, dan memang sudah ada di puskesmas dok? Ya. Oh tidak membayar, karena saya tahu harganya lumayan tinggi dibandingkan darah rutin dok ya. Kemudian kalau untuk pemeriksaan darah rutin tadi di hari ketiga atau keempat ya dokter sarankan ya, untuk melihat trombosit dan sel darah putihnya dok ya. Oke siap dokter Bangkit. Ini menarik dok, sudah ada pencerahan sedikit lah terkait demam berdarah
atau demam dengue tadi yang dokter Ya. sudah jelaskan. Oke, pemirsa sehat di rumah, kita jeda iklan sebentar dulu. Jangan kemana-mana, tetap di program Ruang Kesehatan. Salam sehat, orang hebat, hidup sehat. Apa itu stunting? Stunting adalah kondisi pertumbuhan yang terhambat pada anak-anak akibat kekurangan gizi kronis. Biasanya dimulai sejak masa kehamilan hingga usia 2 tahun. Gejala stunting ditandai dengan pertumbuhan fisik yang terhambat pada anak. Terlihat dari tinggi badan pendek, berat badan kurang, keterlambatan perkembangan motorik dan kognitif, serta daya tahan tubuh yang lemah. Penyebab stunting terjadi karena adanya praktek pengasuhan yang tidak baik, terbatasnya layanan kesehatan, terbatasnya pembelajaran dini yang berkualitas, serta kurangnya akses air bersih dan sanitasi. Cegah stunting sejak dini dengan memastikan anak makan buah dan sayur yang sehat, mencukupi asupan gizi sejak pembuahan sel telur hingga anak berusia 2 tahun, memberikan ASI eksklusif hingga bayi berumur 6 bulan, dan mengusahakan anak mendapatkan imunisasi yang lengkap. Kok dibakar sih? Lah, emangnya kenapa? Kan ada cara lain. Kita bisa mengolah sampah tanpa rusak lingkungan. Yuk, aku punya beberapa tips untuk kamu. Pertama, memisahkan sampah sesuai jenisnya. Cara pertama yang dapat kamu lakukan untuk pengolahan sampah dapat dimulai dengan memisahkan sampah menjadi 2 bagian, yakni organik dan anorganik. Kedua, melakukan zero waste. Konsep zero waste yang mulai sering disuarakan agar manusia mulai peduli dengan alam dapat diwujudkan dengan menggunakan barang-barang yang tidak habis dipakai. Salah satunya seperti mengganti plastik dengan tas belanja kain. Ketiga, membuat pupuk dari sampah organik. Daripada membiarkan sampah organik berbau busuk karena bakteri pengurai, ada baiknya kamu melakukan daur ulang dengan menjadikannya sebagai pupuk kompos pada tanaman. 4. Melakukan daur ulang pada sampah anorganik. Sama seperti konsep 3R, kamu dapat membantu pengolahan sampah dengan memilih barang-barang yang masih dapat digunakan kembali. Nah, sekarang udah ngerti kan? Sayangi bumi, langkah kecil, dampak besar. Oke, pemirsa sehat TVRI dimanapun Anda berada, kembali lagi di program Ruang Kesehatan. Salam sehat, orang hebat, hidup sehat. Masih dalam tema waspadai demam berdarah pada anak dengan narasumber kita, Dr. Bangkit Putrawan, spesialis anak, magister kedokteran klinik. Oke, Dokter Bangkit. Ya. Tadi kita sudah bahas panjang lebar, Dok, ya, di sesi pertama. Kemudian ada pertanyaan menarik juga. Kenapa sih, Dok, ini hanya pada nyamuk Aedes aegypti, Dok? Demam dengue ini, Dok. Kenapa nggak nyamuk-nyamuk lain gitu, Dok? Ya, terima kasih. Jadi memang ada istilah yang namanya vektor, ya. Jadi vektor spesifik untuk virus dengue memang adalah nyamuk Aedes aegypti. Dia tidak bisa ditularkan oleh jenis nyamuk yang lain. Ya, Dok. Nah, jadi nyamuk Aedes aegypti sendiri punya kekhasan ya dalam secara morfologi, secara kelihatan tampaknya itu paling gampang dikenali kalau kita bilang nyamuk yang belang hitam putih, ya. Ya, yang kakinya putih-putih itu. Nyamuk seperti harimau, pola belang-belang, pola belang-belang seperti itu. Ya ini yang sehingga yang menjadi fokus dalam pencegahan DBD adalah pengendalian nyamuk. Pengendalian nyamuk Aedes ini. Ya, yang kita sudah kenal banyak programnya sejak zaman dulu. Ada yang namanya 3M+. Nah, betul. 3M+. Saya langsung ke
isu yang Dok. isu yang lagi rame sekarang. Jadi 3M plus ternyata dalam penelitian kita melakukan 3M mengubur 3M plus. Jadi menguras, mengubar, mengubur. Ya. Jadi sudah dilakukan, ternyata kasus infeksi dengue, kasus demam dengue itu masih tinggi. Ternyata itu masih efektivitasnya masih kurang, dianggap masih kurang, sehingga kita sekarang saat ini sudah mulai bergeser pada pencegahan yang dengan keilmuan yang terbaru saat ini. Data yang saat ini yang paling dikenalkan di Indonesia, tambahan metode pencegahan saat ini yang mulai dikenalkan adalah salah satunya yang dilakukan di Jogja. Barusan penelitiannya dilakukan hampir lebih dari 2 tahun. Dilakukan dengan yang namanya nyamuk Aedes-nya diinfeksikan dengan bakteri kuman Wolbachia. Oke dok, teknologi Wolbachia dok ya. Oke. Nah, jadi itu dilakukan perkawinan nyamuk yang terinfeksi dari, kalau tidak salah, dari Australia. Ya, selama 5 generasi nyamuk perempuan, nyamuk lakinya yang di Indonesia dikawinkan, sehingga dalam penelitian yang berada di Jogja itu, laporan yang telah dikeluarkan itu didapatkan efektivitas 77% sampai 70%. Jadi antara daerah yang nyamuk yang ada Wolbachia-nya sama sama daerah yang tidak ada nyamuk Wolbachia-nya itu lebih rendah. Selain lebih rendah kasusnya, juga tingkat rawat inapnya juga berkurang tingkatnya. Mungkin seperti itu kalau yang terbaru, karena ada berapa isu-isu yang terkait ini nih, ya termasuk dimasukin chip lah. Ya betul dok. Ya ada yang bilang mutasi lah di gitu-gitu. Ya nanti kita jadi manusia mutan, ya, jadi X-Men dong kita. Ternyata enggak dok ya. Ya seperti itu. Gitu. Di Samarinda ada dok sudah? Saat ini belum. Oke. Jadi masih pilot project yang dilakukan kemarin di Indonesia, dan ini adalah di Yogyakarta. Teknologi teknologi terbaru, tata laksana terbaru mengenai infeksi dengue ini memang sebenarnya yang maju adalah di negara-negara tropis seperti Indonesia, Thailand, Filipina. Jadi banyak fokus penelitian itu banyaknya di kita. Jadi jangan diharap ada dapat teknologi baru itu ada di Amerika, karena nyamuk di sana kurang. Iya betul dok, banyak di sini dok. Jadi kasusnya banyak di sini. Jadi makanya teknologi itu yang diharapkan, yang banyak metode baru itu memang ada diterapkan di negara-negara tropis. Menarik dok, berarti 3M plus yang masyarakat, yang pemirsa sehat kenal di rumah ini sebenarnya sudah kurang efektif dok ya untuk mencegah demam dengue ini dok? Ya benar, karena dengan fakta yang ada ini setiap kali musim hujan kita masih tidak terkendali. Bahkan kalau kita di Samarinda ini saya tangkap ya, selama saya dari 2021 di Samarinda, sebelumnya di Surabaya, kok hampir nggak ada musim, seperti jadi nggak ada musimnya lagi ya. Nggak ada musim DBD itu ada sepanjang tahun di kita. Nggak ada, ya mungkin ada terus, tapi ada musim tertentu yang lebih rame, tapi tidak pernah nggak ada. Iya benar dok, ini mau hujan mau ya cerah. Mungkin terkait sama cuaca kita di Kalimantan Timur ya, tidak seperti cuaca di Pulau Jawa. Cuaca di Pulau Jawa itu kan lebih teratur ya, musim kemarau, terus musim hujan. Tapi kalau di kita nih ya kadang di Jawa musim kemarau, kita hujan. Kalau mau hujan aja, malah kadang banjir. Beda-beda dok ya. Kemudian dok, selain tadi teknologi Wolbachia tadi dok, ada lagi nggak dok untuk mencegah dalam demam dengue ini dok? Benar. Jadi selain itu, yang metode yang sudah mulai dikenalkan adalah vaksin. Nah, ya vaksinasi. Vaksinasi ini sebenarnya sudah lama dikenal di dunia kedokteran. Vaksinasi terhadap
virus dengue yang di suatu pabrikan kemarin sudah mengeluarkan di sekitar tahun berapa ya, saya lupa, di kisaran 2018 mungkin ya, sudah mengeluarkan produk vaksin untuk dengue ini, Dok, dengue. Sayangnya program vaksin tersebut sedikit mengalami kegagalan pada saat pasca peluncurannya. Pemakaiannya tidak terlalu banyak kalau di Indonesia, tapi yang waktu itu ramai dia dipakai di negara tropis lain di tetangga kita di Filipina. Ternyata ada permasalahan pasca peluncuran itu, didapatkan problem masalah dengan imunitas sehingga terjadi gejala yang lebih berat pasca vaksinasi. Nah, sehingga ada tata laksana khusus harus dilakukan untuk vaksinasinya, itu harus tes dulu sudah pernah kena dengue apa enggak, itu harus ada tata laksana khusus seperti itu. Tapi dengan salah satu pabrikan dari Jepang sudah mengeluarkan vaksinasi yang baru ini dengan jaminan tidak perlu harus mengecek darah dulu sebelum vaksinasinya itu. Nah, jadi dan itu sudah dipasarkan di Indonesia sejak tahun lalu, sudah masuk di pasaran dengan pemberian vaksinasinya itu dengan 2 dosis, dengan 2 dosis disuntikkan dengan jarak 3 bulan. Nah, dari penelitian itu bisa menurunkan sekitar 80% kasus, menurunkan kasus 80%. Kemudian menurunkan kemungkinan untuk rawat inap, kan bila sampai rawat inap menurunkan kemungkinan untuk mengalami demam dengue yang berat. Nah, jadi memang seperti itu kan tujuan kita vaksin, menurunkan kemungkinan terkena. Kalau terkena jangan sampai berat, dan kalau yang berat tidak sampai meninggal. Ya, benar, Dok. Berarti vaksin saya pun pribadi, Dok, mungkin orang awam juga, masyarakat di rumah juga, pentingnya apa kalau kayak vaksin COVID kan jelas, Dok, ya, karena wabah gitu. Nah, untuk vaksin dengue ini sendiri, Dok, saya jujur ditawari berkali-kali, sudah nanti dulu. Karena berpikir bahwa Samarinda kan jarang, Dok, ya, yang pemakaian vaksin dengue ini, Dok. Saya juga baru dengar tadi ternyata ada proses kegagalan dulu, Dok, ya, dalam percobaannya. Itu apa, Dok? Seberapa penting, Dok, vaksin ini, Dok? Jadi, saat ini sedang berlangsung beberapa penelitian yang dilakukan oleh rekan-rekan di Jogja, melakukan penelitian di seluruh Indonesia, melakukan analisa biaya, salah satunya dengan vaksinasi seperti ini, dilakukan analisa. Kita mau analisa sekarang lebih cost efektif, lebih murah mana sih kita biarin orang kena DBD tanpa vaksin, sama kita suntikkan dengan biaya vaksinnya itu, mana yang lebih murah? Kalau kita sampai kena DBD, kan ada biaya-biaya yang keluar, itu biaya rumah sakit, ambil darah. Kalau demam dengue ringan, paling enggak biaya ke dokter, obat, periksa darah. Ya, betul, Dok. Nah, kalau sampai rawat inap, seperti itu nanti kita akan lakukan analisa. Itu saat ini sedang berjalan penelitiannya. Tapi yang kita harap, ya hipotesa kita seharusnya akan berkurang tuh biaya. Nah, bila itu terbukti, yang kita harap nanti akan bisa menjadi vaksinasi program pemerintah. Vaksinasi program pemerintah yang diluncurkan oleh kementerian bisa masuk program untuk masuk. Untuk saat ini berapa pemerintah daerah sudah melakukan adopsi, mencoba di beberapa kantong-kantong demam dengue di Indonesia, itu yang dananya kuat, mencoba mengadakan vaksinasinya itu melakukan. Jadi swadaya dengan pemerintah daerahnya sendiri, pemerintah daerah, belum setingkat nasional. Kalau nasional kan Kementerian Kesehatan ya. Ya, mudah-mudahan dengan makin banyaknya data, nanti kan dibandingkan daerah yang ya seperti Jogja pakai nyamuk Wolbachia ternyata menurun daerahnya. Nanti kita bandingkan daerah yang sudah vaksinasi, menerapkan vaksin, ternyata menurun kasusnya. Nah, itu mungkin akan menjadi bahan pertimbangan untuk kementerian bisa melakukan vaksinasi ini menjadi program pemerintah. Karena
sampai saat ini menjadi masalah di seluruh Indonesia. Iya, Dok. Nah, demam dengue itu yang meninggal itu sebenarnya jarang. Benar, Dok. Kalau saya selama di 2021 kerja di Samarinda, yang saya rawat, ya, alhamdulillah nggak pernah ada yang meninggal. Tapi yang di rumah sakit MUIS kita mungkin ada sekitar 2 atau 3 kasus yang selama 3 tahun ini yang meninggal. Jadi jarang yang meninggal. Ya banyak kasus-kasus yang berat tapi berhasil selamat. Tapi kalau mikirnya cuma karena yang meninggal ya nggak terlalu tepat ya, karena kalau yang sakit yang biasanya saja itu menghabiskan waktu sampai 1 minggu harus terbaring di tempat tidur di rumah atau di rumah sakit. Jadi itu juga akan menjadi ini. Yang pasti kalau kenanya usia yang masih usia anak, pasti jelaslah orang tua jadi tidak produktif. Betul. Tidak produktif, nggak bisa kerja, harus jagain 1 minggu. Iya, Dok, Dok. Jadi memang kadang-kadang juga yang meninggal itu karena ada komorbid pemberat, Dok ya. Atau murni dari demam berdarahnya sendiri, Dok. Kasus meninggal ini, Dok. Kasus yang paling riskan untuk terjadi meninggal terutama pada kasus yang ada komorbid. Terutama biasanya yang kita paling khawatir, dokter paling khawatir untuk merawat itu bila DBD terjadi pada anak yang dengan obesitas, dengan kegemukan. Dok. Justru bukan yang gizi kurang atau berat, Dok ya? Benar, karena pada kasus yang dengan obesitas gejala-gejalanya itu kadang tersamar, banyakan tersamar, gejala-gejalanya itu tersamar, gejala yang istilahnya kalau saya sering bilang ke pasien tuh gejala alarm, alarmnya itu kadang mati. Enggak ini, tahu-tahu nggak ada alarm, tahu-tahu sudah drop sekali, tensinya sudah drop sekali, baru bisa dibawa. Nah, kalau kasus-kasus yang lain yang meninggal rata-rata kebanyakan yang seperti saya singgung tadi, gagal mengenali itu sebagai DBD. Kenapa bisa gagal dikenali? Nah, ini menjadi kunci yang harus Jadi kalau DBD demam dengue itu 4 malam, 5 malam demam tinggi, begitu turun demam, fase turun demamnya itu diikuti dengan kondisi badan yang makin lemas. Kalau penyakit lain seger, malah makin seger, bisa kuat turun, makan, kuat bangun. Tapi kalau demam dengue, demam berdarah dengue, pada saat panasnya turun, anaknya makin muntah-muntah, makin sakit perut, makin lemes, nggak mau makan. Nah, itu yang baru dibawa pada saat itu. Baru dibawa, sudah terlambat. Ya. Nah, Oke, Dok. Memang beberapa kasus juga ditemukan di rumah sakit itu kalau kasus-kasus anak yang gemuk tuh susah banget cari akses infusnya, Dok ya. Karena itu juga menjadi masalah tuh, nyari infusnya juga susah. Oh iya, Dok. Oke, Dokter. Penata laksananya gimana, Dok? Untuk demam berdarah ini selain tadi itu anti demam di hari-hari pertama demam, selanjutnya tuh apa, Dok, yang diharapkan yang bisa orang tua lakukan di rumah, Dok? Tidak ada obat khusus pada DBD. Paling utama adalah cairan. Pada saat fase demam berikan obat penurun panas dan obat mual boleh, obat turun panas boleh, tapi paling utama adalah cairan. Pada cairan. Jadi cairan, bila tidak bisa masuk cairan secara cairan minum, maka salah satu indikasi untuk masuk rumah sakit untuk diinfus, dengan diinfus. Ya. Jadi intinya cairannya cuma berganti metode pemberian saja, tidak bisa masuk lewat minum, dimasukkan lewat intravena, lewat pembuluh darah, lewat infus. Oke, siap, Dokter. Berarti memang supaya lebih amannya, Dok, 3 hari nggak turun-turun demamnya, langsung aja deh konsultasi ke dokter, Dok ya, ke dokter anak untuk pemeriksaan darah atau konsultasi lebih lanjut, siapa tahu penyakit lain gitu yang diderita oleh anaknya. Oke, Dokter Bangkit, ini makin menarik lagi, Dok. Cuman kita jeda iklan sebentar dulu, Dok. Oke, pemirsa sehat TVRI di rumah, kita jeda iklan sebentar. Jangan kemana-mana, tetap di program Ruang Kesehatan. Salam sehat, orang hebat, hidup sehat. Balikpapan, simpul hilirisasi migas dan logistik Kalimantan Timur, berdampingan dengan ibu kota Nusantara. Bahwa kepindahan ibu kota negara ke Nusantara adalah bukan hanya pindah istana presiden,
tetapi yang ingin kita bangun adalah budaya kerja baru, mindset baru. Ibu Kota Nusantara, babak baru peradaban bangsa Indonesia. Menjadi pusat pemerintahan dan inovasi hijau. Walaupun kita harus berpikir bahwa IKN Nusantara ini kan Indonesia sentris, nggak boleh lagi Jawa sentris dan juga nggak boleh Kalimantan sentris, tetapi kita ingin mengangkat juga budaya lokal ke dalam berbagai hal di mana keseharian kita juga nanti akan diwarnai. Dibangun dan didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Menuju visi Indonesia 2045. Kota dunia untuk semua. Kenapa tayangan TV sekarang begini? Gosip semua, drama semua, provokasi semua, hiks. Gak bahaya kah? Aku lelah, aku kesal. Gimana kalau nonton TVRI aja? Tayangan di TVRI itu menjunjung tinggi moral bangsa loh. Wah, bagus ini. Kami berkarya untuk kebanggaan nusa dan bangsa. Oh begitu ya? Indonesia yang berbudaya dan juga Indonesia yang berakhlak. Nah, ini baru mantap. Gak pakai provokasi, dramatisasi, apalagi gosipisasi. Sip banget tuh. TVRI, media kebanggaan kami. Oke pemirsa Sehat TVRI di rumah, kembali lagi di program Ruang Kesehatan. Salam sehat, orang hebat, hidup sehat. Masih dalam bahasan topik waspadai demam berdarah pada anak dengan narasumber kita Dr. Bangkit Putrawan, spesialis anak, magister kedokteran klinis. Oke dokter, tadi sesi 1, sesi 2 kita sudah banyak panjang lebar membahas terkait demam dengue ini dok. Di sesi ketiga dok, saya akan meminta klarifikasi ke Dr. Bangkit terkait mitos atau fakta seputar demam dengue yang beredar di masyarakat dok. Sudah saya kumpulkan dari netizen maupun dari masyarakat di rumah dok. Kita akan bahas dalam sesi mitos atau fakta. Oke siap dok, di situ ada properti saya siapkan dok. Setiap pernyataan yang saya sebutkan dokter bisa memberi klarifikasi apakah ini mitos atau fakta ya dok ya. Oke siap dokter, pernyataan pertama. Penyakit demam dengue dapat menular, mitos atau fakta dok? Fakta. Oh fakta dok. Kenapa tuh dok? Dapat menular. Setahu aja orang kan nggak menular ya demam berdarah ini, kok bisa nular dok? Oh ya, menularnya mungkin tidak secara langsung secara bukan kayak flu, bukan kayak flu dok ya. Bukan ditularkan oleh manusia ke manusia ya, tapi ditularkan oleh vektor ke manusia. Oh, si jadi nyamuk. Jadi nyamuk. Jadi selama nyamuk yang menularkan itu masih ada, dia masih mungkin menularkan pada manusia yang lain. Ya, dalam area 200 meter kan. Oh. Nah, dalam area 200 meter lingkup gerak nyamuk itu dia kan masih bisa menularkan lagi. Oh, makanya biasanya kita juga tanya dok ya, ini anak curiga demam berdarah di tetangga atau rumahnya ada juga nggak yang gejalanya sama benar. Dok ya? Oke siap dok. Berarti menular ya pemirsa sehat di rumah, menularnya tapi dari vektor nyamuknya ke manusia, bukan dari manusia antar manusia. Nanti habis denger ini ketakutan dok, ini demam berdarah nih nggak boleh deket-deket karena menular. Ternyata bukan manusianya, tapi nyamuknya dok ya yang menularkan. Benar. Oke siap dokter Bangkit. Pernyataan kedua dok, demam dengue hanya terjadi sekali seumur hidup, mitos atau fakta dok? Mitos. Oke, kenapa tuh dok mitos? Jadi demam berdarah dengue bisa terjadi berulang. Kekebalan bisa didapatkan pada jadi virus demam dengue itu ada berapa macam ya. Jadi ada yang paling banyak yang di penelitian yang didapatkan itu ada strain dengue 1, dengue 2, dengue 3.
kekebalan mungkin cuma akan didapatkan pada jenis yang pernah didapatnya. Jadi umpamanya yang pertama terkena DEN1, ya, strain yang dengue 1, dia mungkin cuma akan mendapat kekebalan sementara terhadap strain tersebut, tapi pada strain yang lain tidak akan didapatkan. Dan untuk mengetahui kita terkena virus yang mana, virus dengue yang mana, itu pemeriksaannya sangat mahal. Tidak rutin dilakukan, cuma untuk keperluan penelitian. Jadi dokter juga tidak akan tahu ini dari gejala-gejalanya saja bisa lihat, oh ini kena virus yang tipe yang 1, ini tipe 2, tipe 3. Kita nggak bisa. Jadi masih mungkin akan terkena. Berarti secara umum mungkin saja kali ini dengue 1 yang variannya itu dok ya. Nanti selanjutnya kenanya yang dengue yang varian lain gitu dok ya. Benar. Oke, makanya secara awam. Dan ada kemungkinan serangan berikutnya akan terkena pada strain yang jauh bisa mengakibatkan gejala yang lebih berat. Oke, siap dok. Karena memang di masyarakat ini mikirnya sudah pernah kok DBD sekali, kayaknya nggak mungkin. Ternyata mitos dok ya, ternyata bisa lagi ya terkena berikutnya dok ya. Oke, siap dokter. Pernyataan yang ketiga dok. Demam dengue lebih sering menyerang orang tua dibanding anak-anak. Mitos atau fakta dok? Mitos. Oke. Jadi perlu dijabarkan nih. Jadi memang ada terjadi perubahan pola usia dalam dekade terakhir. Itu terjadi perubahan pola usia yang terkena virus dengue. Saat ini untuk pola di tahun-tahun terakhir ini itu lebih banyak terkena pada kelompok usia 5-15 tahun. Oke dok. 5-15 tahun. Saya belum bisa menjawab kenapa terjadi perubahan pola seperti itu. Mungkin juga terkait sama aktivitas karena nyamuk Aedes ini banyaknya bisa terjadi gigitannya itu di outdoor ya, di luar ruangan. Jadi mungkin akan banyak yang banyak beraktivitas kan, terutama di kelompok usia itu. Banyak beraktivitas sekolah, di luar, di outdoor, di sekolah. Cuma memang di beberapa yang kita secara pengalaman serta data-data secara agregat secara nasional itu kita dapat juga ada peningkatan pada kelompok usia di bawah 5 tahun. Di bawah 5 tahun ya, dan itu akan sedikit lebih menyulitkan bagi dokter untuk bila dapat usianya lebih kecil, karena biasanya nggak terlalu, apalagi di bawah 1 tahun. Mesti dokternya nggak curiga DBD dulu karena 1 tahun itu kan belum banyak keluar. Betul dok. Oke, siap dokter. Berarti mitos dok ya, ternyata memang di usia 5-15 tadi yang sering terkena demam dengue dok ya. Oke, pernyataan selanjutnya dok. Konsumsi jus atau ekstrak buah jambu biji dapat menaikkan trombosit pada pasien demam dengue. Mitos atau fakta dok? Mitos. Waduh, mitos nih pemirsa. Kenapa nih dok mitosnya dok? Jadi ya guru saya di Surabaya mengatakan ini ya suatu hoax yang sudah terlalu beredar secara nasional nih. Betul dok. Jadi penelitian yang ada adalah ekstrak daun jambu. Oh, daunnya dok ya. Oke. Jadi yang terbukti adalah ekstrak daun jambu, daunnya. Nah, kalau untuk jusnya, jus jambu yang saat ini kan itu bukan daunnya ya. Jusnya buahnya, buahnya. Itu tidak ada penelitiannya. Tapi kalau tujuannya, kalau pertanyaannya untuk apakah pengaruhi trombosit, tidak ada penelitian yang mendukung. Tapi kalau untuk dipakai untuk tata laksana DBD, boleh. Dalam artian? Sebagai cairan. Oke. Jadi apapun. Jadi kalau saya pasien-pasien yang saya rawat, apa boleh minum jus jambu dok? Boleh. Jus yang ini boleh, kurma boleh, semuanya boleh. Jus ini. Jadi biasanya saya kasih, pokoknya minum yang banyak, minum yang manis, apapun, jus buah-buahan masuk dalam kategori ini boleh untuk mengganti elektrolit, mengganti cairan. Jadi itu boleh diberikan. Tapi pernyataan tambahannya untuk menaikkan trombositnya itu yang keliru. Nah, kemudian apakah itu boleh diganti dengan jus dari rebusan atau rebusan dari daunnya, daun jambunya? Saya kira tidak terlalu
tepat juga untuk dipakai sebagai tata laksana kalau bukan ekstraknya ya, karena ya takutnya nanti jadi sembelit. Oh, betul. Karena biasanya kita pakai sebagai obat diare. Nanti kalau rebusannya nanti nggak bisa buang air besar nanti. Justru pernyataan dokter yang bilang boleh minumnya itu nggak diklarifikasi, dok. Makin yakin orang tua dok, oh ternyata jus jambu biji ini bisa naikin trombosit, padahal bukan dok ya. Ya, jadi kalau pasien-pasien yang saya rawat itu semuanya boleh diminum semua. Jadi yang penting biasanya yang saya larang cuma minuman yang warnanya mirip kemerahan atau kecoklatan. Bukan terkait masalah trombosit, tapi biasanya kalau pada demam dengue ini kan sering muntah. Kalau dengan habis makan coklat, minum kopi, umpamanya apa seperti itu, dia muntah, nanti dokter kesulitan menentukan ini muntah darah atau memang muntah yang dari makanan. Jadi itu lebih tujuan seperti itu, bukan masalah terkait masalah medisnya secara khusus. Siap dok. Berarti mitos ya pemirsa Sehat di Rumah, bukan ekstrak buah jambunya, tapi ekstrak daun jambunya dok ya. Mungkin nanti kita cari kali ya ekstrak daun jambu ini juga. Sebenarnya sudah ada sudah beberapa produk yang sudah produk obat yang masuk kategori herbal, jadi sudah jadi ini beberapa produk yang sudah dipakai, tapi itu pun saya tidak rutin menggunakan karena sampai saat ini saya selalu menekankan ke masyarakat bahwa menangani demam dengue ini kita tidak menangani trombosit. Tidak menangani trombosit, bukan penyakit dengan trombosit. Jadi trombositnya walaupun tidak minum suplemen-suplemen itu nanti akan naik sendiri di saat waktunya. Oke, siap dokter. Ini waktunya juga makin mepet dok. Tadi Cila lupa menggarisbawahi tadi dok untuk gejala demam berdarah sendiri tadi dok. Ada yang dokter bilang gejala alarm atau warning sign. Mungkin itu yang perlu diperhatikan oleh orang tua. Silakan, apa aja itu dok warning sign-nya dok? Jadi kalau judul kita ini tadi waspadai demam berdarah. Kapan harus curiga demam berdarah? Bila terjadi demam yang tinggi terus menerus selama 2-5 hari, terutama di hari sampai 4 hari, dan terjadi penurunan panas di hari-hari kelima, dan di mana terjadi pada saat penurunan panas terjadi penurunan kondisi yang disertai nyeri perut, mual muntah, gelisah, seperti itu, maka itu waspada suatu demam berdarah, segera dilakukan pemeriksaan oleh dokter. Oke, siap dok. Justru tadi nyeri perutnya makin lemes di suhu yang turun dok ya? Ya, benar. Oke, siap dokter Bangkit. Terima kasih banyak dok atas waktu dan kesempatannya berbagi pengetahuan untuk pemirsa Sehat di Rumah. Mungkin sedikit lagi dok untuk closing statement pada pemirsa Sehat di Rumah. Mungkin ada ajakan untuk pencegahan dari demam dengue ini sendiri dok. Silahkan dokter. Ya, saat ini dari beberapa penelitian seperti yang kita sebutkan bahwa yang dilakukan selama ini kita ternyata masih kurang untuk bisa mencegah demam dengue, sehingga kita perlu metode tambahan lagi. Salah satunya yang sudah mulai dikenalkan di Indonesia adalah vaksinasi. Jadi kalau umpamanya karena saat ini program vaksinasi ini belum di cover oleh kementerian, belum oleh pemerintah, maka harus memakai dengan biaya pribadi. Jadi bila umpamanya memiliki kecukupan dana, memiliki kelebihan dana, ada baiknya dan tinggal di daerah yang resiko tinggi demam dengue, sebaiknya melakukan vaksinasi. Vaksinasinya aman, efektif, insya Allah dilakukan dua dosis, disuntik 2 kali dalam jarak 3 bulan di kelompok usia 5-45 tahun. Bila umpamanya berminat, nanti bisa menghubungi ke rumah sakit atau dokter spesialis anak, dokter spesialis penyakit dalam. Bila di atas 18 tahun, itu bisa menghubungi, bisa berkonsultasi dulu dan membuat janji untuk pelaksanaan vaksinasinya. Oke, seperti itu. Oke, siap dokter Bangkit. Nih misalnya nih dok, ada pemirsa Sehat di Rumah yang ingin konsultasi lebih lanjut pada dokter Bangkit. Dokter tadi prakteknya di mana aja dok? Iya, saya sehari-hari berpraktek di Apotek Krishna Medika di area Lojanan di Jalan Cipto Mangunkusumo, kemudian di Rumah Sakit Jimmy Medika Borneo di Jalan Hidayatullah, serta
di hari kerja, Senin sampai Jumat, di pagi hari di Rumah Sakit Inci Abdul Muiz, Samarinda. Oke, terima kasih Dokter Bangkit. Oke, pemirsa sehat di rumah, pesan sehat Dokter Cila kali ini ialah kenali pola demam pada anak dan juga gejala warning atau alarm yang khas untuk demam dengue. Lakukan kontrol kepada dokter, spesialis anak maupun pemeriksaan darah di hari yang tepat. Oke, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya di program Ruang Kesehatan. Salam sehat, orang hebat, hidup sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.